Selamat pagi Pak Inai, kami dari kelompok 5 kelas LB80 ingin mempresentasikan tentang Customer Relationship Management dan Supply Chain Management. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan bagian-bagian kami dari materi yang akan kami angkat pada saat ini. Apa itu CRM? CRM adalah strategi yang digunakan sebuah organisasi atau perusahaan untuk mempererat hubungannya dengan pelanggannya. Strategi yang digunakan biasanya berfokus bagaimana untuk membuat customer menyukai atau menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut. Misalnya kita sebagai pemilik toko kue yang menjual berbagai jenis kue. Sebagai pemilik toko, kita pasti mulai mengenal pelanggan-pelanggan yang sering berbelanja di toko kita. Kita bisa tahu apa saja jenis kue yang mereka sukai. Dari menganalisis ini, kita bisa memberikan layanan khusus atau penawaran untuk mereka agar tercipta hubungan yang lebih erat dengan customer, sehingga customer pun ingin membeli kembali ke toko kita. The need for CRM. Yang pertama, 6 times more. Maksudnya, menawarkan produk kepada customer baru akan 6 kali lebih sulit dibandingkan ke customer lama. Yang kedua, typical dissatisfied customer. Maksudnya, customer akan memberitahu ke 8-10 orang tentang ketidakpuasan mereka. Yang ketiga, increasing the customer retention rate. Dengan meningkatkan retensi pelanggan sebesar 5%, atau retensi pelanggan dimaksud juga dengan customer yang membeli secara berulang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sampai 85%. Selanjutnya, odds, yaitu peluang berhasil melakukan penjualan ke customer baru hanya sebesar 15% dibandingkan ke customer yang sudah ada dapat sebesar 50%. Dan yang terakhir, their problem is solved. Dari customer yang masalahnya teratasi, 70% akan tetap setia. Lifetime customer value. Yang pertama adalah the duration of the relationship. Artinya berapa lama hubungan kita dengan customer. Misalnya seseorang yang sudah menjadi pelanggan selama 5 tahun, mempunyai hubungan yang lebih baik atau erat dengan kita, dan akan lebih setia dibanding seseorang yang baru menjadi customer selama 1 tahun. Yang kedua, the number of the relationship. Artinya jumlah yang dibeli customer. Kita akan memberikan bonus kepada customer yang membeli produk kita dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga adalah the profitability of the relationship. Artinya keuntungan yang diberikan customer. Contoh, jika value seorang customer tinggi, dia merupakan influencer atau pejabat, bisa mempengaruhi dan menarik orang lain untuk membeli produk kita. Hal ini tentunya memberikan kita keuntungan. Customer touchpoints bisa kita ingat sebagai salah satu strategi marketing yang ada di sebuah bisnis untuk satu, menjaga pelanggan yang sudah ada agar tetap berbelanja di toko kita dan satisfied dengan pelayanan kita, lalu juga untuk meraih customer baru. Jadi contoh dari customer touchpoints ini, misalnya customer bisa melakukan perbelanjaan dari 2 cara, yaitu berbelanja secara offline dan online. Lalu jika di online ada websitenya, bisa melihat review, juga bisa menghubungi customer service. Lalu di slide selanjutnya ada foto ini. Maksud dari foto ini adalah di setiap proses pembelanjaan, bagaimana kita bisa menjaga untuk pertama meraih customer baru dan menjaga customer yang masih ada. Pertama di awareness stage. Awareness stage ini maksudnya adalah bagaimana customer bisa mengetahui tentang bisnis kita atau produk kita. Ada misalnya dari social media, ada langsung dari search engine, atau juga hasil perbincangan dengan teman. Lalu ini ada stage kedua dan ketiga, consideration stage dan decision stage. Jadi ini adalah proses ketika berbelanja. Misalnya, saya ingin mau belanja, tapi sebelum saya belanja saya mau lihat ini tuh bagus atau enggak. Saya lihat dulu dari ratings dan review dari blog. Lalu nanti yaudah saya misalnya jadi deh mau beli produk A setelah melihat ini tuh bagus. Dia juga habis itu akan melihat katalog dan promotion yang ada di bisnis tersebut. Setelah dikirimkan,
pihak dari bisnis juga akan menjaga relationship tersebut, yaitu di stage keempat relationship. Pertama memberikan billing misalnya, lalu ada follow up dan thank you cards. Data consolidation. Maksud dari gambar ini adalah seluruh tim perusahaan, misalnya mulai dari HR, accounting, finance, marketing, dan lain-lain, mereka kan saling terhubung, saling membutuhkan dan membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan customer. Lalu apa itu Operational Customer Relationship Management System atau yang bisa kita singkat sebagai Operational CRM. Jadi Operational CRM adalah sebuah komponen CRM yang mendukung proses bisnis yang membuat staff bisnis dan customer dapat berinteraksi. Komponen utamanya bisa dibagi menjadi dua, yaitu Customer Touching Applications dan Customer Facing Applications. Customer Facing Applications adalah sebuah istilah di mana pelanggan dapat berinteraksi langsung, dapat berinteraksi langsung dengan staff bisnis mengenai apapun itu. Misalnya mereka ada permintaan khusus, atau ada keluhan, atau ingin mengembalikan produk. Lalu ada Customer Touching Applications. Istilah ini dapat diartikan pelanggan tidak berinteraksi langsung dengan staff dari bisnis, namun mereka bisa mencari, misalnya ada aplikasi atau ada website, di situ mereka bisa mencari. Jika mereka ingin bertanya atau ada keluhan, misalnya ada icon khusus untuk itu, mereka bisa mencari pertanyaan-pertanyaan umum atau keluhan, atau jika tidak ada, mereka bisa mengirimkan email, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu ada pula Analytical CRM System. Jadi, Analytical CRM System adalah sebuah sistem analitis yang menganalisa perilaku dan persepsi pelanggan untuk memberikan kecerdasan bisnis yang dapat diimplementasikan. Apa bedanya Operational dan Analytical CRM System? Jadi Operational CRM ini kan tadi terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Customer Facing Applications dan Customer Touching Applications. Dari dua komponen utama ini kan ada datanya. Data ini dapat disimpan di sistem Analytical CRM. Bisa kita lihat di fotonya, Customer Data Warehouse, dimasukkan datanya ke database. Lalu di database ini datanya bisa digunakan oleh sebuah bisnis atau sebuah perusahaan untuk ambil keputusan bisnis. Apa jenis sistem Customer Relationship Management lainnya? Customer Relationship Management atau CRM hadir dalam berbagai jenis, masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi bisnis tertentu. Selain sistem CRM tradisional, ada beberapa jenis lain yang melayani berbagai aspek interaksi pelanggan dan manajemen hubungan. Jenis sistem Customer Relationship Management lainnya yaitu CRM sesuai permintaan, CRM seluler, CRM sumber terbuka, CRM sosial, dan CRM waktu nyata. Jenis sistem Customer Relationship Management lainnya ada CRM sesuai permintaan, yaitu sistem CRM yang dihosting oleh vendor eksternal di pusat data vendor. CRM seluler. CRM seluler memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan fungsi CRM di perangkat seluler. Hal ini sangat berguna bagi perwakilan penjualan dan agen lapangan yang perlu mengakses informasi pelanggan saat bepergian. CRM sumber terbuka, yaitu perangkat lunak CRM yang kode sumbernya tersedia untuk pengembang dan pengguna. CRM sosial, yaitu mengintegrasikan saluran media sosial ke dalam platform CRM, memungkinkan bisnis memantau dan terlibat dengan pelanggan di platform sosial ini, membantu dalam memahami sentimen pelanggan, mengumpulkan umpan balik, dan membangun hubungan melalui media sosial. CRM waktu nyata, yaitu membantu organisasi untuk menanggapi pencarian produk pelanggan, permintaan, keluhan, komentar, penilaian, ulasan, dan rekomendasi hampir secara real time. Supply chain adalah rangkaian kegiatan perusahaan untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang dengan menghubungkan berbagai aspek. Rangkaian tersebut dimulai dari proses menentukan bahan baku, diproduksi, disimpan, sampai dijual dan mendistribusikannya ke konsumen.
Tujuan dari supply chain yaitu guna memenuhi permintaan konsumen, meningkatkan daya saing, meningkatkan keuntungan, dan memastikan setiap aspek saling terkoordinasi dan kolaborasi dengan baik. Struktur supply chain terdiri dari 3, yaitu upstream, internal, dan downstream. Upstream adalah proses penyediaan atau pengadaan. Di sini perusahaan akan melis bahan-bahan atau barang-barang mentah apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan produksi. Dari data-data yang ada, kita bisa tahu kapan harus order bahan-bahan baku dan spesifik jumlahnya berapa. Lalu perusahaan akan mencari vendor yang paling cocok dan yang paling bisa memenuhi kebutuhan kita. Internal ini adalah proses produksinya. Di sini perusahaan akan membuat jadwal secara detail tentang kapan harus mulai produksi dan di tanggal dan waktu kapan produknya akan jadi, serta langkah-langkah dalam pembuatannya. Lalu downstream adalah proses pengiriman hasil produksi dari perusahaan ke konsumen ataupun ke distributor atau perantara. Proses ini juga meliputi pendistribusian, pergudangan, transportasi, dan transaksinya. The flows of supply chain. Yang pertama adalah material flows, yaitu arus yang meliputi seluruh barang fisik, barang mentah, dan para supplier. Yang kedua adalah information flows, adalah semua data yang berhubungan dengan permintaan, pengiriman, pesanan, pengembalian, jadwal-jadwal, termasuk jika terjadi perubahan data. Dan yang terakhir adalah financial flows, yaitu meliputi jadwal transaksi, transfer, dan ketentuan kredit. Apa itu supply chain management? Dan sebelum kita ke pengertiannya, marilah kita mengenal dulu ada beberapa poin yang harus kita tahu dari supply chain management. Yang pertama yaitu 5 basic components of supply chain management, interorganizational information systems, the push model versus the pull model, problems along the supply chain, and the last is solutions to supply chain problems. Langsung saja kita akan lihat apa sih pengertian dari supply chain management. Supply chain management yaitu proses yang digunakan perusahaan untuk memperoleh bahan mentah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan, kemudian mengirimkan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ini adalah 5 langkah utama dari proses supply chain management. Yang pertama adanya rencana, ya. Rencana itu di mana kita merencanakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari proses yang akan kita mulai, ya, seperti mencocokkan pasokan dengan permintaan atau supply and demand antara pelanggan dan manufaktur. Perusahaan harus memprediksi apa kebutuhan masa depan mereka dan kemudian melakukan sesuatu yang sesuai kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan jumlah bahan baku, kapasitas produksi, keterbatasan peralatan, dan kebutuhan staf di sepanjang prosesnya. Yang kedua, sumber, ya. Sumber atau searching. Proses supply chain yang efisien sangat bergantung pada hubungan yang kuat dengan pemasok. Perusahaan perlu bekerja dengan vendor untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan selama proses manufaktur. Sebuah perusahaan mungkin dapat merencanakan dan bekerja dengan pemasok untuk mendapatkan barang lebih awal, secara umum yang termasuk sourcing. Yang ketiga yaitu membuat. Jadi pada inti proses ini di mana manajemen rantai pasokan perusahaan mengubah bahan mentah dengan menggunakan mesin, tenaga kerja, atau kekuatan eksternal lainnya untuk membuat suatu produk yang baru. Pada akhirnya ini adalah tujuan akhir dari proses manufaktur, meskipun ini bukan tahap akhir dari manajemen rantai pasokan. Proses manufaktur dapat dibagi lagi menjadi beberapa tugas seperti perakitan, pengujian, inspeksi, atau pengemasan. Yang ketiga, mengantarkan atau delivery. Setelah produk dibuat dan sudah ada rencana strategi penjualan, selanjutnya adalah distribusi ke konsumen atau pelanggan. Dalam hal pengiriman dan logistik, perusahaan memastikan pengiriman produknya tepat
pada waktunya, aman dan murah. Hal ini juga termasuk antisipasi metode distribusi cadangan. Jika ada kendala yang membuat proses pengiriman terhambat. Dan terakhir adanya kembali atau pengembalian atau juga biasa kita kenal dengan returning. Ya. Proses manajemen rantai pasokan diakhiri dengan dukungan pelanggan untuk bisa mengembalikan produk. Saat produk harus di-return, berarti ada kecacatan pada hasil akhir. Agar tidak berdampak buruk ke pelanggan, maka sudah seharusnya dipastikan ada kebijakan pengembalian. Ya. Dalam proses returning ini, perusahaan memastikan untuk bisa menerima produk yang dikembalikan dan melakukan pengembalian uang dengan benar. Untuk pengembalian yang diterima untuk skala yang lebih besar, perusahaan juga terbuka untuk opsi penarikan produk, memperbaiki proses transaksi, dan mengukur kepuasan pelanggan. Bagian yang sangat penting dari pengembalian pelanggan adalah komunikasi antar perusahaan untuk mengidentifikasi produk yang cacat, produk kadaluarsa, atau barang yang tidak sesuai. Ini adalah penjelasan dari 5 langkah utama dari proses supply chain management. Dan selanjutnya, kita akan melihat sistem informasi antar organisasi, ya, di mana sistem ini melibatkan arus informasi antara 2 atau lebih organisasi, sehingga mitra dapat melakukan seperti yang pertama, yaitu mengurangi biaya transaksi bisnis rutin, meningkatkan kualitas arus informasi dengan mengurangi atau menghilangkan kesalahan. Dan yang ketiga, kompres waktu siklus yang terlibat dalam pemenuhan transaksi bisnis. Yang keempat, menghilangkan pemrosesan kertas atau inefisiensi serta biaya. Dan yang terakhir, membuat setiap transfer dan pemrosesan informasi lebih mudah bagi pengguna. Nah, ini adalah gambar di mana kita melihat sendiri ada 2 versi antara push model dan juga pull model. Push yang berarti di mana bisnis pushing produk to customer. Jadi si perusahaan ini menawarkan produknya kepada ke customer atau make to stock. Dan yang kedua adalah pull model. Companies pull supplies from suppliers based on customer order. Jadi artinya make to order, di mana kesimpulannya perusahaan menawarkan produk ke customer untuk dibeli, tergantung pada kebutuhan dan keinginan customer. Itu adalah push model dan pull model. Dan dalam SCM ini tersendiri, ya, kita melihat adanya masalah. Yang pertama adanya perkiraan permintaan. Yang kedua adanya efek bullwhip, artinya fenomena rantai pasokan yang menggambarkan betapa kecilnya fluktuasi permintaan dalam tingkat retail. Itu adalah masalah dalam supply chain management. Dan berikut ini adalah solusi dari supply chain management. Yang pertama, menggunakan persediaan just in time. Pemasok mengirimkan jumlah suku cadang untuk diolah menjadi produk jadi. Dan yang kedua, berbagi informasi inventaris yang dikelola vendor. Strategi ini di mana pemasok memantau inventaris vendor untuk suatu produk atau kelompok dan mengisi ulang produk yang diperlukan. Nah, terakhir ini adalah contoh dari supply chain management, di mana saya mengambil contoh dari sepatu Adidas, di mana sebelum si perusahaan ini membuat sepatu Adidas ini tentunya ada proses yang harus mereka lalui, seperti untuk membuat sepatu, sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan dari para pemasok, ya. Pemasok benang mendapat benang dari penghasil benang, yaitu perkebunan kapas. Pemasok karet mendapatkan karet dari penghasil karet, yaitu perkebunan karet. Pemasok kain mendapatkan kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapatkan benang dari perkebunan kapas.
Pemasok busa mendapatkan busa dari penghasil busa, sedangkan industri kardus dan kertas mendapat kardus dan kertas dari penghasil kardus dan kertas, yaitu hutan. Di supply chain management terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. Kemudian, 4 pemasok tersebut memberi pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat, ya, seperti kardus untuk menyimpan sepatu di dalamnya. Dan setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pack atau kardus sepatu dikirim ke pabrik pengepasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. IT support for supply chain management. Yang pertama ada Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah standar komunikasi yang memungkinkan mitra bisnis untuk bertukar dokumen yang harus dilakukan secara rutin, seperti pemesanan pembelian dan dilakukan secara online. EDI merubah format dokumen-dokumen ini menjadi format yang sudah disepakati, misalnya format data. Kemudian, pesan tersebut ditransmisikan melalui internet menggunakan konverter yang disebut translator. Benefit dari Electronic Data Interchange. Yang pertama ada meminimalisirkan kesalahan dalam proses memasukkan data. Yang kedua ada ukuran pesan lebih pendek. Kemudian pesan yang dikirimkan aman, mengurangi siklus waktu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan pelanggan, dan meminimalisir penggunaan dan penyimpanan kertas. Electronic Data Interchange Limitation. Yang pertama, investasi awal yang signifikan untuk diterapkan. Yang kedua, biaya operasi yang sedang berlangsung tinggi karena penggunaan yang mahal dan menggunakan private funds. Yang ketiga, sistem EDI tradisional tidak fleksibel. Kemudian, periode permulaan yang panjang, dan EDI memiliki banyak standar. Contoh dari Electronic Data Interchange adalah penerapan EDI pada Carrefour. Untuk melakukan pemesanan barang melalui seluruh pemasok, maka Carrefour menerapkan Electronic Data Interchange atau EDI. Jika orderan telah diterima supplier melalui web atau ERP, maka mereka akan mensubmit order ke pabrik lalu barang dikirim ke gudang utama perusahaan Carrefour. Penerapan sistem EDI di Carrefour akan dilakukan untuk melakukan proses penukaran berbagai dokumen seperti purchase order, receiving report, serta invoice secara bertahap. Kemudian ada extranet. Extranet adalah sebuah jaringan yang menautkan mitra bisnis melalui internet dengan memberikan mereka akses ke beberapa area tertentu dari masing-masing perusahaan. Extranet terbuka untuk pemasok B2B terpilih, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Extranet memiliki tujuan utama yaitu untuk mendorong kolaborasi antara mitra bisnis. Contoh extranet adalah online shop seperti Lazada, Traveloka, eBay, dan lainnya. Extranet memiliki beberapa tipe. Yang pertama, sebuah perusahaan dan dealer, pelanggan atau pemasok berpusat di sekitar satu perusahaan. Yang kedua, extranet industri adalah pemain utama dalam tim industri untuk membuat extranet. Yang ketiga, perusahaan patungan dan kemitraan bisnis lainnya.
Mitra pada perusahaan patungan menggunakan extranet sebagai jalan untuk berkomunikasi dan kolaborasi. Kemudian ada portal and exchange yang memiliki dua tipe corporate portals. Yang pertama ada procurement portal. Procurement portal adalah portal otomatis untuk pembelian atau pengadaan produk antara satu perusahaan dan beberapa pemasok. Yang kedua ada distribution portals. Distribution portals adalah portal otomatis untuk penjualan atau distribusi produk dari satu pemasok ke beberapa pembeli. Contoh dari procurement portals, ada software e-procurement ScaleOcean. ScaleOcean memiliki 6 fitur utama dalam pengelolaan proses pengadaan yang dapat dilakukan secara fleksibel. Salah satu fiturnya yaitu portal supplier. Melalui fitur ini, perusahaan bisa melihat dan membandingkan penawaran dari masing-masing pemasok untuk menentukan supplier mana yang paling tepat bagi perusahaan. Contoh distribution portals, ada Coupa Supplier Portal. Coupa adalah perangkat lunak yang berbasis cloud e-procurement dan kolaborasi pemasok yang mudah digunakan. Yang mempunyai keuntungan yaitu mendapatkan akses ke portal pemasok tanpa biaya yang memberikan peningkatan visibilitas, kontrol yang lebih baik, lebih sedikit kesalahan, dan pembayaran lebih cepat melalui antarmuka pengguna yang intuitif. Sekian dari kita, terima kasih.